Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ya, hari-hari belakangan ini kita sering mendapatkan informasi dan juga berita di mana-mana, entah itu di TV, di Facebook, dan seluruh sosial media yang ada. Kalau Indonesia sekarang itu sudah menyebar virus corona. Awal mula virus corona itu isunya adalah berasal dari Cina, tepatnya ada di kota Wuhan, dan sekarang sudah menyebar di negara kita, kawan. Sedih mendengar berita tersebut. Dampak dari virus corona itu mulai terasa. Sekarang saya tinggal di kabupaten yang jaraknya dari ibu kota sendiri itu lumayan jauh. Namun dampaknya juga itu terasa di sini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang-orang sekarang di ibu kota, khususnya di Jakarta, yang korban virus coronanya itu sudah mulai banyak. Terakhir saya update di situs kurang lebih 48 atau 30-an lebih yang sudah meninggal, terus yang sudah terjangkit itu sekitar 500 lebih. Itu yang sudah diperiksa. Tapi yang pastinya yang belum diperiksa itu lebih banyak lagi, dan artinya negara kita ini sekarang sedang menghadapi wabah yang benar-benar luar biasa. Saya sudah di rumah sekitar 3 atau 4 hari semenjak mendengar isu bahwa sudah ada korban jiwa di Indonesia, bahkan di Sulawesi sendiri katanya sudah ada 2 orang yang meninggal. Di tengah-tengah aktivitas saya di rumah, saya tiba-tiba mengingat dan termenung seperti yang kalian lihat sekarang. Kalian sekarang melihat hewan peliharaan saya, yaitu lobster. Mereka itu kebanyakan di siang hari itu berada di rumahnya masing-masing, kawan. Kalian lihat sendiri, dia terdiam. Bahkan saya sudah menaruh makanan di depan mereka. Makanannya ada di sini. Ini dia makanannya. Saya sudah taruh, tapi mereka tetap berada di rumahnya. Di situ saya belajar sedikit. Pemerintah sudah menghimbau masyarakat di Indonesia untuk tetap di rumah, dan untuk yang memiliki aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, entah itu mereka sebagai tukang ojek, atau sebagai buruh pabrik, atau sebagai tenaga medis, polisi, TNI, dan lain-lain, pastinya mereka harus tetap siaga, harus tetap menjaga kebersihan dan tetap menjaga kesehatan supaya mereka bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Sekarang sudah bulan 3. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, kawan. Dan ya, sudah bisa dipastikan bulan suci Ramadan tahun ini tidak semeriah dan tidak seheboh bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya. 1 bulan ke depan kita pasti akan melihat banyak berita-berita yang membuat kita pastinya akan lebih sedih lagi, karena negara-negara yang lain, contohnya Italia, wabah corona di sana itu sudah mulai membabi buta, padahal selang waktu yang mereka butuhkan itu cuma kurang lebih 1 bulan, dan korban jiwa terbanyak itu sudah ada di Italia. Padahal kalau dilihat dari isunya sendiri, Cina yang pertama kali mendapatkan polemik. Kenapa Italia bisa
mendapatkan banyak korban jiwa. Ya salah satunya mungkin karena faktor menyepelekan kejadian ini kawan, termasuk Indonesia. 1 bulan yang lalu saya melihat berita, saya pikir ya Indonesia nggak bakalan kena lah, soalnya jarak dari Cina ke Indonesia itu lumayan jauh. Tepat 1 bulan ke depan berita itu pun tersebar ke Indonesia, dan sekarang yang terjadi di tempat saya di kabupaten yang lumayan jauh dari ibu kota, pasar sudah tutup, masker sudah langka, ada yang jual masker tapi harganya luar biasa, jauh dari harga normal, dan menurut saya itu tidak masuk akal. Tolonglah untuk teman-teman yang jual masker, ini negara kita sedang lagi musibah kawan, janganlah kalian mencari untung yang berlebihan. Oke. Masjid juga sudah mulai kosong, kafe dan tempat-tempat umum lainnya sudah mulai dikosongkan. Itu artinya kondisi ekonomi di negara kita pastinya 1 bulan ke depan saya bisa jamin pasti akan runtuh. Kita akan mendapatkan krisis moneter yang baru. Harga dolar sekarang kalau nggak salah sudah naik sampai di angka 17.000. Dan ya kalian tahulah, mungkin saja kita akan mengenang masa-masa 98 lah. Kita akan berjuang lagi dari nol kawan, tapi nggak jadi masalah selama kita masih punya harapan. Oleh karena itu untuk teman-teman semua, tetap bersabar, jadilah lobster yang walaupun ada makanan di depan mereka, dia tetap di rumah. Oke. Saya mungkin akan tetap di rumah untuk membuat konten, entah saya akan membuat konten apa. Yang pastinya saya sudah 4 atau 5 hari di rumah sekarang, dan pemerintah di kabupaten saya sendiri menghimbau ke masyarakat juga, kalau misalkan tidak terlalu penting tidak usah keluar rumah dulu lah. Dan untuk teman-teman semua yang menyetok barang, jangan berlebihan, pikirkan saudara-saudara kita yang lain. Banyak berita di luar sana yang katanya semua bahan kebutuhan pokok, mulai dari beras, mie instan, daging, tahu tempe, sampai sayur-sayuran itu sudah langka. Alasannya kenapa? Karena panik, dan saudara-saudara yang lain tidak kebagian kawan. Jadi untuk teman-teman semua, kita panik memang, tapi kita harus tetap memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Oke. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi ini kawan. Sebenarnya saya harus membuat konten yang menarik, berbahagia, tapi di tengah-tengah kondisi negara kita yang lagi kena musibah, ya saya susah untuk bersenang-senang. Mungkin saya harus belajar lagi untuk lebih apa ya, lebih bisa menerima kondisi sekarang ini. Daripada saya egois, saya keluar rumah bisa saja nanti saya tertular, terus saya pulang, terus saya menyebarkan virus ke keluarga saya, terus keluarga saya berinteraksi dengan orang-orang lain, terus menyebar ke mana-mana. Jadi yang pasti intinya tetap jaga kesehatan kawan-kawan. Kita berharap semoga virus corona bisa segera hilang atau segera musnah di negeri kita sebelum